Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sola PP dari kelas STI 5A. Saya di sini akan mereview jurnal yaitu An Automatic Number Plate Recognition System Using OpenCV and Tesseract Ushare Engine yang ditulis oleh Andrew S. Agbemenou, Jepta Yanke, Ernest O. Alto. Selanjutnya pendahuluan. Definisi ANPR. ANPR yaitu itu tadi Automatic Number Plate Recognition, yaitu sistem yang digunakan dalam ITS. ITS sendiri itu adalah Intelligent Transportation System untuk mengidentifikasi kendaraan melalui plat nomor. ANPR itu pertama kali digunakan oleh polisi Inggris pada 1976. Nah, di jurnal ini masalah utamanya itu yaitu karena ANPR itu ada, tetapi solusinya tidak universal ya. Maksudnya universal itu tidak bisa tidak akurat digunakan untuk plat di negara lain karena dapat perbedaan seperti ukuran, bentuk, dan warna. Kemudian tahapan ANPR yaitu pertama deteksi plat, segmentasi karakter, kemudian pengenalan karakter atau OCR. Selanjutnya metode atau sistem yang diusulkan. Yang pertama yaitu pre-processing gambar atau processing. Jadi gambarnya disiapkan, diproses agar mudah dianalisis, yang kemudian lokalisasi dan ekstraksi plat, yaitu platnya itu dicari, dideteksi, dipotong dari gambarnya sendiri. Yang kemudian yaitu segmentasi karakternya itu dipisah-pisah. Dan yang terakhir pengenalan karakter. Akhirnya karakternya itu dikenali biar bisa dibaca, bisa di teks. Yang pertama yaitu pre-processing gambar. Yang ini ada gambar originalnya yaitu ada warnanya ya. Kemudian dikonversi ke skala abu-abu. Di jurnal ini konversinya menggunakan metode Luma. Nah, konversi ke abu-abu ini untuk mengurangi informasi warna. Jadi lebih mudah nanti untuk diproses ketika mencari platnya. Nah, kemudian setelah itu dikasih blur, mengurangi noise biar gambarnya tidak terlalu pecah. Nah, kemudian edge detection itu deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini menggunakan metode Sobel-Feldman, dan deteksi ini ada di dua arah yaitu vertikal dan horizontal. Nah, contoh yang vertikal ini yang gambar pertama ini yang di kiri atas, ini deteksi vertikal ya, tepinya kelihatan nih ke atas. Nah, kemudian di deteksi horizontal. Nah, di gambar kedua ini yang kanan atas ini. Nah, kelihatan ini gambarnya deteksinya tepinya ada di sebelah menyamping ya, horizontal gitu ya. Kemudian kedua ya deteksi ini vertikal horizontal ini digabung menjadi satu. Ada di gambar kiri dan bawah ini. Gabungan antara vertikal dan horizontal. Nah, kemudian setiap kandidat yang deteksi itu dikasih kotak kuning. Ini kotaknya, kelihatan kotak deteksi tersebut dikasih kotak kuning persegi atau kotak. Oke, selanjutnya plate detection. Nah, plate detection ini kita filter kotak-kotak tadi ya, difilter dengan dua kondisi, yaitu ukuran dan aspek rasio. Aspek rasio itu yaitu tidak mungkin ya kalau plat itu lonjong besar. Nah, contohnya kayak di sini tuh ada kotak, nggak mungkin
plat itu kotak selalu persegi panjang, jadi di deteksi aspek rasionya biar mengurangi yang harus diproses nantinya. Nah itu sudah, nah yang merah ini kelihatan. Nah, yaitu metode yang kedua menggunakan template matching yang diterapkan di gambar yang grayscale. Ini contohnya. Template matching itu penggunaan classifier yang sudah terlatih, yaitu maksudnya itu ada gambar dua gambar positif dan gambar negatif. Nah gambar positif ini yaitu plat yang untuk dilatih nanti. Dan kemudian gambar negatif yaitu gambar yang selain plat. Jadi gambar yang selain plat itu dideteksi. Nah berarti gambar itu bukan plat kalau kelihatan. Di jurnal ini ada 303 plat persegi panjang dan 359 plat kotak yang dikompil dan digunakan di dalam pelatihan 10 persegi panjang dan plat kotak setiapnya. Nah ini pakai template matching. Oke, selanjutnya setelah kandidat plat terdeteksi, yaitu kandidat ini tadi yang merah-merah ini kandidat yang akan diproses. Nah setelah kandidat terdeteksi, langkah berikutnya adalah menganalisis area dengan mengidentifikasi fitur tambahan seperti aspek rasio, ukuran, dan kepadatan karakter. Nah, bisa dilihat jika size-nya benar, maka masuk ke filter aspek rasio. Jika benar lagi, dihitung banyaknya karakter, kemudian disimpan dan masukkan di secara kon ini. Jika karakternya lebih atau sama dengan 4, yaitu platnya di jurnal ini, maka dimasukkan ke kandidat kuat, yaitu langsung diproses. Sedangkan yang tidak dimasukkan ke kandidat yang fuzzy plate ini, tidak kuat atau lemah, yang akan diproses lagi nantinya. Oke, selanjutnya segmentasi karakter. Setelah plat teridentifikasi gambar akan dijadikan biner kayak gini, biner. Setiap karakter yang dikenali kemudian dipotong dari gambar plat dan ditetapkan dalam baris. Sistem melakukan analisis komponen terhubung, connected component analysis, gambar biner untuk mengidentifikasi setiap area terpisah yang memungkinkan besar merupakan karakter. Setiap area ini diperiksa berdasarkan ukuran dan bentuk untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria karakter plat seperti tinggi, lebar, dan rasio aspek. Nah contohnya ini kayak ini. Nah kotak kecil ini kan jelas bukan karakter karena besarnya tidak sama dengan karakter yang lainnya. Ini juga tidak sama, ini juga tidak sama, ini juga tidak sama besarnya. Hanya terfilter dan jadi seperti ini misalnya. Nah kemudian gambar sisanya itu digabung dan dikasih blur biar lebih mudah di OCR nantinya atau dikenali teksnya. Nah, teks OCR nantinya ini pakai OCR Tesseract ya. Nah ini sudah di OCR, ada 500 plat diuji, totalnya ada 79% plat
teruji pakai metode edge detection dengan kecepatan 0,037 detik. Nah, kemudian metode yang satunya itu template matching, mendeteksi 90% plat dengan kecepatan rata-rata 0,05 detik. Kemudian OCR Tesseract-nya itu berhasil mengenali sekitar 60% plat yang terdeteksi. Nah, ini bisa dilihat template matching dapat mendeteksi 90% plat lebih banyak daripada edge detection, tetapi kecepatannya lebih lambat daripada edge detection. Nah, ini bisa dilihat komparasinya. Ini contohnya plate Infinec, gambarnya AC89715 terdeteksi plat. Nah, hasilnya A89715. Nah, ini prosesnya 0,146 detik. Ini pakai template matching. Selanjutnya edge detection tidak bisa mendeteksi platnya. Nah, yang nomor 2 A110112 cepat mendeteksi plat. Nah, result AE1L0112. Nah, ini terjadi error dalam OCR-nya. Dan kemudian ada lamanya 0,5 detik. Nah, satunya ini edge detection bisa mendeteksi plat. Makanya hasilnya AE110112 benar. Lebih, dan latasinya cuma 0,02 detik. Nah, jadi lihat ada kelebihan dan kekurangannya keduanya ini. Kalau dilihat edge detection ini lebih akurat, tapi juga kadang tidak bisa mendeteksi plat yang dikasih. Nah, kesimpulan itu sistem ANPR yang diusulkan berhasil mendeteksi plat pada sebagian besar gambar dengan tingkat pengenalan 60%. Kecepatan sistem memiliki waktu rata-rata 0,2 detik dari proses awal hingga pengenalan karakter. Saran, hasil dapat ditingkatkan melalui pelatihan tambahan, yaitu tadi tuh OCR-nya bisa dikasih plat Ghana lagi tuh. Yang di jurnal itu pakai platnya orang-orang Ghana, negara Ghana. Dan pelatihan template matching tadi bisa dilatih lebih lanjut biar lebih akurat. Dan kemudian optimisasi pada proses segmentasi. Pada proses segmentasi itu masih bisa dioptimisasi dan OCR-nya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.